Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Muhammad Firmansyah, CGP Angkatan 8 Kabupaten Kuningan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait tugas demonstrasi kontekstual pada modul 1.3, yaitu tentang menyusun prakarsa perubahan menggunakan tahapan Bagja. Yang pertama, untuk prakarsa perubahan, saya merancang kelas peminatan siswa, di mana prakarsa perubahan kelas peminatan siswa adalah wadah untuk mengembangkan potensi diri yang sesuai dengan minat dan bakat siswa. Kelas peminatan siswa mencakup bidang akademik maupun non-akademik. Berbeda dengan ekstrakurikuler yang sifatnya pilihan, program ini wajib diikuti oleh seluruh siswa. Program ini bisa juga terintegrasi dalam kegiatan proyek pengembangan profil pelajar Pancasila. Dalam tahapan Bagja, untuk prakarsa perubahan kelas peminatan siswa ini, yang pertama, buat pertanyaan utama. Saya menyusun beberapa pertanyaan utama. Yang pertama, apa saja potensi yang bisa dikembangkan dari siswa? Potensi di bidang apa yang sudah dikembangkan di sekolah? Apa tujuan dari dirancangnya prakarsa perubahan kelas peminatan siswa? Apakah prakarsa perubahan kelas peminatan siswa ini dapat menghasilkan perubahan yang konkret? Potensi yang bisa dikembangkan dari siswa adalah di bidang akademik atau keilmuan dan non-akademik, diantaranya olahraga, kesenian, dan bahasa. Potensi yang sudah dikembangkan di sekolah melalui kegiatan ekstrakurikuler di bidang akademik ada IPA, IPS, dan matematika. Kemudian di bidang non-akademik ada futsal, voli, basket, paduan suara, seni tari, dan karawitan. Tujuan dari prakarsa perubahan kelas peminatan siswa adalah memfasilitasi bakat dan minat siswa pada bidang tertentu untuk bisa dikembangkan lebih baik lagi. Harapannya, melalui prakarsa perubahan, kelas peminatan siswa ini dapat menghasilkan perubahan pada diri siswa terkait minat atau potensinya agar lebih tergali dan berkembang lagi. Tahapan yang kedua, ambil pelajaran. Apa saja faktor pendukung dari prakarsa perubahan kelas peminatan siswa? Apa yang sudah dihasilkan sekolah dari pengembangan potensi siswa sebagai aset dari prakarsa perubahan kelas peminatan siswa? Apa harapan dari dirancangnya prakarsa perubahan kelas peminatan siswa? Dan bagaimanakah hasil evaluasi dari kegiatan pengembangan potensi siswa yang sudah berjalan? Prakarsa perubahan kelas peminatan didukung oleh faktor SDM dan ketersediaan sarana prasarana yang mendukung. Melalui program pengembangan potensi siswa yang sudah berjalan, bisa berpartisipasi dalam kegiatan perlombaan-perlombaan meskipun belum menghasilkan prestasi yang maksimal. Harapannya adalah lebih meningkatkan lagi kesadaran siswa terhadap potensinya dan bisa menyalurkannya melalui prakarsa perubahan kelas peminatan siswa. Hasil evaluasi dan refleksi dari kegiatan pengembangan potensi siswa yang sudah berjalan adalah tidak semua siswa yang mengikuti karena sifatnya hanya pilihan atau tidak wajib. Tahapan yang ketiga yaitu gali mimpi. Kondisi seperti apa yang akan terjadi ketika prakarsa perubahan kelas peminatan siswa ini bisa terwujud dan berjalan dengan baik? Bagaimana gambaran pelaksanaan prakarsa perubahan kelas peminatan siswa? Yang pertama, menghasilkan siswa yang memiliki kemampuan yang sesuai dengan potensinya dan bisa berprestasi di bidang yang diminatinya. Gambarannya adalah siswa memilih kelas sesuai dengan minatnya, mampu mengembangkan diri di kelas tersebut, dibimbing oleh pembimbing yang kompeten di bidangnya, dan siswa diberi ruang yang lebih luas untuk mengembangkan potensinya. Tahapan berikutnya adalah jabarkan rencana. Bagaimanakah rencana penerapan prakarsa perubahan kelas peminatan siswa? Siapa saja yang akan dilibatkan dalam prakarsa perubahan kelas peminatan siswa? Di awal tahun ajaran baru, sekolah menetapkan kelas peminatan apa saja yang akan dibuka, dan siswa wajib memilih salah satu dari kelas peminatan tersebut. Teknis pelaksanaan prakarsa perubahan kelas peminatan bisa juga terintegrasi dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk pelaksanaan kegiatan di luar jam KBM bisa dilaksanakan setiap Sabtu di setiap minggunya atau menggunakan sistem blok di setiap semesternya. Prakarsa perubahan kelas peminatan siswa ini melibatkan guru-guru yang memiliki kompetensi di bidang yang sesuai dengan kelas yang dibuka atau mendatangkan instruktur dari luar. Yang terakhir, tahapan atur eksekusi.
Bagaimanakah peran dari masing-masing pihak yang terlibat dalam prakarsa perubahan kelas peminatan siswa ini? Yang pertama, kepala sekolah berperan sebagai pelindung dan penanggung jawab program kegiatan sekolah. Kepala sekolah membentuk tim atau komite kelas peminatan siswa yang bertugas menentukan kelas apa yang akan dibuka dan menentukan koordinator atau instruktur dari masing-masing kelas tersebut. Wali kelas berperan memonitor perkembangan siswanya untuk kemudian bisa menyampaikan perkembangannya kepada orang tua siswa secara berkala. Di akhir semester diadakan kegiatan expo yang bertujuan untuk mengkomunikasikan hasil dari kegiatan kelas peminatan siswa. Kepala sekolah dan seluruh pihak yang terlibat melakukan evaluasi dan refleksi secara berkala untuk menganalisis kekurangan-kekurangan selama proses ini berjalan. Nah, demikian pemaparan materi terkait penyusunan prakarsa perubahan menggunakan tahapan Bagja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.